Halo teman-teman, di sini saya akan membahas pembelajaran bahasa Indonesia yang berjudul teks drama. Yang pertama, ada pengertian teks drama. Yang kedua, ciri-ciri teks drama. Yang ketiga, struktur teks drama. Yang keempat, unsur teks drama. Yang kelima, kaidah kebahasaan teks drama. Dan yang keenam, ada contoh teks drama. Yang pertama, ada pengertian. Teks drama adalah teks yang berisi cerita yang disajikan melalui rentetan dialog per babak yang dibayangkan, serta berbagai peristiwa yang disajikan di panggung teater dapat digambarkan melalui pertunjukan. Teks drama dibuat tak hanya untuk dibaca, tetapi juga harus dapat dipentaskan oleh para tokoh dengan tokoh yang harus dijiwai atau lakonnya. Drama secara luas dapat diartikan sebagai bentuk karya sastra yang isinya menyangkut kehidupan yang disajikan atau ditampilkan dalam bentuk gerak. Drama membutuhkan komunikasi, situasi, dan tindakan yang berkualitas tinggi. Kualitas dapat dilihat secara keseluruhan dan bagaimana konflik atau masalah muncul dalam drama. Selanjutnya ada ciri-ciri teks drama. Yang pertama, berisi dialog yang dapat dipercakapkan oleh aktor atau lakon teater. Yang kedua, berisi cerita atau kisah yang dinarasikan dan yang disampaikan melalui dialog atau antar tokoh. Yang ketiga, teks drama berisi instruksi khusus yang harus dijiwai oleh para tokoh seperti menyesuaikan ekspresi, yang sedang marah atau senang, melakukan tindakan seperti berlari atau melompat dan lain-lain. Karena drama hanya menggunakan dialog sebagai isinya, tanda petik tidak diperlukan untuk penulisan dialog. Struktur teks drama. Yang pertama, prolog mengacu pada kalimat atau pembukaan cerita dan pengantar atau latar belakang cerita yang biasanya disampaikan oleh wayang atau tokoh tertentu yang berlataran teks drama. Yang kedua, komplikasi. Komplikasi juga disebut bagian tengah cerita mulai menimbulkan konflik. Pada bagian ini, tokoh utama akan menemukan berbagai kendala antara dirinya dengan tujuan atau keinginannya. Yang ketiga, resolusi, yaitu penyelesaian komplikasi atau hambatan yang menghalangi tokoh utama. Bagian ini harus muncul secara logistik dan sesuai dengan berbagai kompleksitas atau klimaks yang diusulkan sebelumnya. Yang keempat, epilog, merupakan bagian akhir dari drama, dan bentuk kata penutup tersebut berisi kesimpulan atau informasi tentang keseluruhan isi drama. Bagian ini biasanya disediakan oleh dalang atau tokoh. Unsur teks drama. 1. Latar belakang merupakan gambaran letak, waktu, dan suasana dalam naskah drama, meliputi menetapkan lokasi yaitu mendeskripsikan adegan dalam naskah, seperti di rumah, di medan perang, atau di atas meja makan. Yang kedua, setting atau waktu, yaitu waktu kejadian yang digambarkan dalam naskah, seperti pada Hari Pahlawan yang jatuh tanggal 10 Desember. Yang ketiga, latar budaya, yaitu gambaran suasana atau budaya di balik layar atau peristiwa dalam drama. Misalnya, dalam budaya Jawa, Betawi, Melayu, Sunda, dan Papua hidup. Selanjutnya, penokohan. 1. Tokoh gagal atau tokoh badut. Posisi tokoh ini berlawanan dengan tokoh lain. Tokoh ini ada untuk menekankan tokoh. 2. Tokoh idaman atau tokoh pahlawan. Tokoh ini memainkan tokoh heroik dengan peran yang kuat, adil, atau terpuji. 3. Tokoh statis atau karakter statis. Dari awal hingga akhir cerita, peran tokoh ini tetap tidak berubah. 4. Tokoh bulat adalah tokoh yang mengalami perubahan watak secara berkelanjutan atau berangsur. Misalnya, tokoh bulat adalah tokoh yang berubah dari peran setia menjadi penjahat, dari peran menyakitkan menjadi peran baik, dan dari orang yang korup menjadi orang yang soleh atau bijaksana. Selanjutnya ada dialog. Dalam drama, dialog atau percakapan harus memenuhi beberapa syarat, antara lain mendukung perilaku tokoh dan merefleksikan apa yang terjadi sebelum cerita, serta apa yang terjadi di balik cerita. Juga harus bisa mengungkapkan pikiran dan perasaan para tokoh di atas panggung. Dialog di atas panggung lebih jelas dan lebih teratur daripada percakapan sehari-hari. Kata-kata yang disusun harus dimaksimalkan sebaik-baiknya. Tokoh harus berbicara dengan jelas dan memiliki tujuan yang jelas. Dialog tersampaikan secara natural dan alamiah sehingga membuat penonton berpikir bahwa seolah-olah dialog tersebut diucapkan seperti sebenar-benarnya terjadi. Tema adalah ide utama untuk menentukan struktur keseluruhan jalan cerita dari drama. Tema-tema dalam lakon menyentuh semua masalah, termasuk masalah kemanusiaan, kekuasaan, perasaan, kecemburuan, dan lain-lain. Pada umumnya, tema tidak dinyatakan secara terang-terangan, tetapi lebih pada tersirat. Oleh karena itu, untuk memahami dan merumuskan tema-tema drama, perlu adanya apresiasi terhadap berbagai unsur drama secara keseluruhan. Pesan atau amanat. Pesan atau amanat adalah ajaran moral doktrinal yang disampaikan drama kepada pembaca atau penonton. Drama sepanjang, pesan atau amanat disembunyikan secara rapi dengan menyesuaikan dari isi cerita drama.
Selanjutnya, kaidah kebahasaan teks drama. 1. Menggunakan kata-kata yang mengungkapkan deret waktu, seperti sebelum, sekarang, setelah, pertama, atau kemudian. 2. Menggunakan kata kerja untuk mendeskripsikan suatu peristiwa yang terjadi, seperti menugaskan, menggantikan, menyingkirkan, menghadapkan, atau bercengkrama. 3. Menggunakan kata kerja untuk mengungkapkan apa yang memikirkan atau dirasakan karakter, seperti merasa, ingin, mengharapkan, menginginkan, atau mengalami. 4. Menggunakan bahasa deskriptif untuk mendeskripsikan orang, tempat, atau suasana, misalnya kotor, rapi, bengis, maskulin, feminim, dan sebagainya. Selanjutnya, ada contoh teks drama. Drama ini mengisahkan drama motivasi dengan judul Jangan Menyerah. Pokoknya, ada Ali dan pelatih, settingnya di lapangan olahraga. Ali sedang duduk lesu. Saya tidak bisa, Pak, terlalu sulit. Pelatih menghampiri Ali. Semua orang pernah mengalami kesulitan, Ali. Yang penting adalah kita tidak pernah menyerah. Ingat, setiap kegagalan adalah pelajaran yang paling berharga. Ali termotivasi. Terima kasih, Pak. Saya akan berusaha lebih keras. Terakhir yaitu kesimpulan teks drama. Teks drama adalah sebuah karya sastra yang menarik dan menantang untuk dibuat. Dengan memahami unsur-unsur, struktur, dan cara menulisnya, kamu dapat menciptakan cerita yang menghibur dan bermakna. Terima kasih.